Presiden Prabowo Subianto memberikan kado istimewa bagi para buruh dan pekerja di Hari Buruh kemarin. Presiden mengeluarkan 3 aturan baru berupa keputusan Presiden dan peraturan Presiden yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh dan para pekerja. Jemaah Haji Indonesia mulai melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Pelaksanaan umroh wajib ini merupakan bagian dari rangkaian awal ibadah haji setelah mereka tiba dari Madinah. Suasana duka masih menyelimuti stasiun Bekasi Timur pasca kecelakaan antara kereta api komuter lain dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang menewaskan 16 orang penumpang di gerbong wanita. Ratusan buket dan karangan bunga dari para penumpang KRL ini memenuhi plaza stasiun Bekasi Timur sebagai bentuk bela sungkawa. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali program Newsline dapat kembali menyapa Anda pada akhir pekan. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan bersama saya, Glorinata. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda yang sudah kami rangkum dalam Spotlight berikut ini. Pemirsa, Spotlight pertama hari ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kado istimewa bagi para buruh dan juga bagi para pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 atau May Day di hari kemarin. Presiden mengeluarkan 3 aturan baru berupa keputusan Presiden dan peraturan Presiden yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh dan pekerja. Aturan baru itu diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Silang Monas. Kado istimewa itu berupa keputusan Presiden atau Kepres nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan kesejahteraan para buruh. Menurut Presiden Prabowo Subianto, negara akan membela kepentingan buruh yang terancam PHK. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto menekan peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan juga kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Nah, pemerintah juga akan meresmikan 1.386 kampung nelayan merah putih untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Presiden juga mengeluarkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Perpres ini mengatur perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi transportasi online, termasuk pembagian pendapatan yang sebelumnya 80% menjadi minimal 92%. Dengan kata lain, potongan aplikator hanya 8%. Kita akan simak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Tanda tangan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang kedua terkait dengan pembahasan angin puting beliung disertai hujan es yang terjadi di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada kemarin. Terlihat dalam rekaman video pemirsa, angin puting beliung menerjang rumah-rumah warga di Jalan Raya Komsen. Angin yang cukup kencang ini membuat ratusan rumah dan SPBU rusak berat serta puluhan pohon tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tidak hanya angin puting beliung, di sejumlah wilayah juga mengalami hujan es
PPS. Ada 3 kecamatan di Kota Bekasi, yaitu Kecamatan Jati Asih, Kecamatan Pondok Gede, dan Kecamatan Pondok Melati, terdampak akibat angin puting beliung. Warga pun menyebut hujan turun cukup deras, disertai angin yang cukup kencang dan bergemuruh. Dan juga pemirsa, sejumlah atap rumah warga ini ikut berterbangan. Tidak hanya itu, pohon tumbang yang menutup jalan menimbulkan kemacetan. Dan berikut ini kita dengarkan dan juga simak bersama pernyataan dari warga setempat. Hampir jam 2 lah. Jam 2, itu lagi mana Mamang lihat? Ngomong dari sana kemari, gitu. Kenceng banget? Iya, dari sini kemari, Oh, iya. banyak yang pada rusak gak Bang? Mungkin ya banyak pohonan yang pada rubuh gede-gede. Oh, tumbang ya? Kita ayo, mau takut kita. Iya. Ini juga atapnya rusak ini? Iya, terbang? Terbang, Oh. semua. Sengnya aja hilang kemana, di bawah angin. Sengnya kan nggak ada hilang itu. Oh, hilang? Ke bawah. Lama juga Bang, dari angin emang? Sama juga. Tadi jalanan sepi dong pas kencang banget? Jadi macet sono pohonan ke jalan, macet semua ini. Oh, ini semua macet? Iya. Pohonnya gede udah. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperjuangkan keberadaan tempat penitipan anak atau daycare bagi para buruh di kawasan industri. Presiden juga berjanji menyediakan hunian terjangkau yang akan dibangun di dekat kawasan industri. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Silang Monas pada Jumat pagi kemarin. Mulanya, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Ilham Syah, mengusulkan kepada Presiden untuk memperhatikan keluarga buruh yang terpaksa meninggalkan anak-anak mereka saat bekerja. Presiden langsung menjawab usulan tersebut. Ia berjanji akan membuat daycare di kawasan industri dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudara sekalian. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Jumlah korban luka akibat tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur terus berkurang. Hingga hari ini tersisa 14 korban yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bekasi. Korban yang masih dirawat merupakan pasien dengan kondisi luka sedang hingga berat, mulai dari cedera organ tubuh hingga patah tulang. Sejumlah pasien telah menjalani tindakan medis seperti operasi ortopedi hingga bedah abdomen. Saat ini mayoritas pasien yang dirawat masih merupakan pasien pasca operasi dan dalam tahap observasi medis. Meski demikian, pemirsa, kondisi mereka secara umum dilaporkan mulai menunjukkan perbaikan. Kedepannya, proses pemulangan pasien akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan hasil pemeriksaan dokter penanggung jawab pasien. Suasana duka masih menyelimuti Stasiun Bekasi Timur pasca kecelakaan antara kereta api komuter lain dan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang menewaskan 16 penumpang di gerbong wanita. Ratusan buket dan karangan bunga dari para penumpang KRL memenuhi plaza Stasiun Bekasi Timur sebagai bentuk bela sungkawa. Berikut liputan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina dan Raga Firdaus langsung dari Stasiun Bekasi Timur. Beberapa hari setelah kecelakaan yang terjadi
antara kereta api komuter dan juga kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur. Saat ini operasional dari stasiun Bekasi Timur memang sudah kembali seperti semula, namun nyatanya suasana duka cita ini masih terlihat di sini. Anda bisa lihat di area plaza dari stasiun Bekasi Timur ini masih dipenuhi oleh bunga-bunga dari para penumpang untuk menunjukkan duka cita. Selain itu juga di sini ada foto-foto dari para korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Bukan hanya ada buket-buket bunga, di sini juga ada berbagai ucapan-ucapan duka cita yang disampaikan oleh para pengguna KRL juga di sini terkait dengan semoga keluarga diberikan kekuatan, semoga para korban ini dapat mendapatkan surga yang kekal dan lain sebagainya. Selain itu, karangan bunga dan juga buket-buket bunga ini juga menarik perhatian dari para penumpang komuter lain yang juga tentunya mengalami duka cita akibat dari kejadian ini. Tadi beberapa sempat mengabadikan foto, kemudian juga sempat memandangi sejenak buket-buket bunga yang ada di sini. Salah satunya ada di sebelah saya ini ada Ibu Eti yang juga merupakan pengguna KRL. Ibu boleh diceritakan Ibu sering menggunakan KRL? Saya tiap hari menggunakan KRL ya, setiap mau berangkat kerja. Saya kebetulan mengajar, jadi saya turun dari stasiun sini dan pulang pun dari stasiun Bekasi Timur ini. Ya. Nah, Ibu tadi kan sempat melihat begitu ya bagaimana banyaknya karangan bunga, terus juga banyak buket bunga yang ada di sini. Itu perasaannya seperti apa sih Ibu? Perasaan Ibu tuh terasa bagaimana ya, sedih gitu ya, kayaknya berduka banget gitu sampai ada kejadian setragis ini. Jadi hati Ibu kayaknya ternyuh banget ya. Ibu lihat foto-foto mereka, sekalipun bukan ada kerabat Ibu, tapi Ibu tetap merasa berduka, merasa sedih aja. Apalagi lihat gerbong yang belum diangkut, hati Ibu terus terang bergetar ya Neng ya. Ketika pertama kali menggunakan KRL lagi ini gimana Ibu perasaan? Ya, ketika pertama kali menggunakan KRL lagi, kan 2 hari nggak operasi ya. Pas hari ketiga operasi Ibu kayaknya agak bengong juga gitu ya. Ya Allah kok seperti ini keadaannya. Terus terutama melihat itu ya, rangkaian kereta api yang masih ditutupi terpal. Lihat karangan bunga itu kayaknya bergetar, hati Ibu bergetar itu Neng ya. Kayaknya dapat dibayangkan itu bagaimana kejadian seperti itu. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu. Ya, demikian adalah pernyataan dari salah seorang pengguna KRL. Memang suasana duka cita ini masih melekat di stasiun Bekasi Timur. Kalau kita lihat kecelakaan yang terjadi antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api komuter yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, ini menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 16 korban dan semuanya perempuan. Kemudian juga untuk korban luka-luka ini bahkan mencapai 90 hingga 91 korban. Dari Bekasi, Fadila Syarafina, Raga Firdaus, Metro TV. Pemirsa, mata publik kini tertuju pada KNKT yang tengah mengusut penyebab kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Tak hanya persoalan persinyalan, DPR juga menyoroti jeda waktu kritis tertempernya taksi listrik dengan peristiwa KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang merenggut nyawa 16 orang itu. Kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana. Sejumlah kemungkinan penyebab tragedi kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur mulai terkuak. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, tak mau persoalkan kecelakaan hanya fokus pada perlintasan sebidang, melainkan bagaimana rentetan peristiwa yang terjadi sebelum insiden.
Lazarus menyoroti soal jeda waktu kritis yang dimiliki masinis kereta api Argo Bromo Anggrek dengan peristiwa tertempernya taksi listrik di perlintasan sebidang Jalan Ampera dekat stasiun Bekasi Timur. Lazarus mengingatkan ancaman pidana atas kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Andai kata jeda waktu ini termanfaatkan dengan baik, itu juga peluang untuk kejadian itu tidak terjadi. Ya, perlintasan sebidang itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu naas saja itu taksi. Kebetulan kena dia yang mogok. Bisa jadi karena ini perlintasan sebidang tidak dikawal dengan baik, dan saya dapat informasi dari Korlantas di situ sering macet, ya bisa saja yang lain juga akan terjadi mogok gitu loh, karena perlintasannya tidak terawasi dengan baik. Maka saya bilang tadi itu carut marut. Kembali kepada soal jeda waktu, saya mendapatkan informasi berbeda-beda, Mbak. Pada saat kejadian, saya coba ngontak Dirjen Kereta Api. Menurut Dirjen Kereta Api 25 sampai 30 menit. Kemudian saya coba kontak juga ke KNKT dulu. Ini masih kontak personal lah. Menurut KNKT itu antara 3 sampai 4 menit jeda waktunya. Tapi saya juga dapat informasi dari kepolisian, tapi biarlah nanti, karena ini bagian kepolisian menyelidiki, yaitu bahkan antara 30 sampai 40 menit jeda waktunya. Kalau saja Mbak, sinyal itu berfungsi dengan baik, nggak perlu sampai puluhan menit. Ya, 120 km per jam, berarti dia hanya perlu waktu 4 menit saja, udah cukup untuk bisa ngerem itu kereta dan tidak akan tabrakan dengan kereta yang ditabrak bagian belakangnya oleh kereta Argo Bromo. Makanya titik fokus kita yang ingin kita lihat nanti adalah, kan ini harus di KUHAP itu jelas Mbak, kelalaian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu adalah tindak pidana. Dan kita tidak boleh mempidana orang yang tidak salah. Sementara pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyebut, sistem persinyalan bisa menjadi petunjuk penting mengungkap penyebab kecelakaan. Apa menyoroti pengakuan asisten masinis kereta api Argo Bromo Anggrek bahwa persinyalan error tiba-tiba berubah merah. Saat itu kereta api jarak jauh itu melaju 110 km per jam mendekati stasiun Bekasi Timur. Tadi nginfoin PK-nya, cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya, udah keburu sinyalnya merah ini. Jadi merah mendadak gitu ya? Dibilang mendadak sih enggak, cuman harusnya itu kan nggak bisa merah, soalnya dari Bekasinya hijau. Iya, karena koneksi ya. Koneksi harusnya, kalau hijau sini maksimal kuning, nggak bisa merah. Pada saat itu karena blok itu ada yang terganggu di sana merah semua dan itu kelihatan. Hanya memang asisten masinis bilang hijau. Nah itu yang perlu dicari. Betul atau tidak? Kalau merah dia harus sudah berhenti jauh sebelum itu. Tidak perlu dihitung menitnya. Dia merah, dia lihat sinyal depan merah dia berhenti. Ya kan? Nah apakah sinyal itu memang benar merah? Bisa dicek di PPKA maupun di PPKP di mana di pusat pengendali. Itu jelas pasti ada. Nah dibuktikan di situ, artinya apakah betul hijau. Kalau itu merah, mengapa masinis menjalankan terus? Kan itu ada hal-hal yang perlu, karena yang di KRL yang depannya sudah berhenti karena merah. Di petak itu merah semua. Ya kan, karena ada persoalan di depan. Nah ini yang perlu dibuktikan. Yang jelas, Komisi 5 DPR RI akan memanggil semua pihak terkait, baik Kementerian Perhubungan dengan KAI, Korlantas, serta KNKT untuk mengurai penyebab tragedi transportasi publik tersebut. Lazarus mengingatkan untuk transparan dan tak main-main dalam memberikan laporan terkait kecelakaan yang merenggut 16 korban jiwa. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Long weekend yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur. Salah satunya di kawasan Pantai Ancol, Jakarta yang terlihat padat sejak pagi hari ini. Dan informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma.
Wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya memadati kawasan Pantai Ancol untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan para kerabat. Pengunjung mengisi waktu libur mereka dengan berbagai aktivitas, mulai dari bermain pasir, berenang di tepi pantai, hingga bermain layang-layang dan mencoba wahana air seperti perahu dan banana boat. Pantai Ancol kini masih menjadi destinasi favorit saat libur panjang. Faktor lokasi yang dekat dan juga harga yang terjangkau serta fasilitas yang beragam menjadi alasan utama wisatawan berkunjung ke sini. Ancol itu relatif dekat ya dari tempat saya, Bekasi, dan nggak terlalu ramai juga. Dan ternyata Pantai Ancol itu relatif bersih, nggak kayak dugaan saya dulu. Ini kedua kali saya ke Ancol, relatif bersih, terjangkau, dan anak saya juga senang main di sini. Kami udah dari pagi main di sini, dan rencananya juga bakal seharian di sini. Memang libur panjang juga dari hari ini karena juga ada hari buruh juga, jadinya ya kita juga bisa nikmatin waktu ini sih, liburan sama teman juga gitu aja sih. Ramai banget ya karena bisa lihat sih kalau misalnya di sini dari keluarga sampai bahkan yang sama teman-teman juga cukup banyak sih, jadi ngabisin waktunya terlalu panjang, jadinya lebih enak lah buat mereka bisa nikmatin suasana sama kumpul keluarga sih. Oh, deket aja sih, paling deket, paling gampang dicapai hari ini. Ya. Lalu menurut Ibu gimana suasana liburan di Pantai Ancol hari ini? Rame banget, cari parkirnya susah. Susah banget. Iya, dari pagi udah penuh. Pemirsa, kita bergeser sedikit kali ini ke Taman Mini Indonesia Indah. Suasana libur long weekend di TMII juga terpantau ramai dikunjungi para wisatawan, baik yang berasal dari Jakarta maupun luar daerah. Wisatawan didominasi oleh keluarga dan juga anak-anak yang memilih untuk menghabiskan waktu liburan melihat kebudayaan-kebudayaan Nusantara. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV Henry Samuel dan juru kamera Firmansyah untuk Anda. Menikmati libur long weekend pada 1 sampai dengan 3 Mei saat ini Taman Mini Indonesia Indah ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik asal Jakarta maupun dari luar daerah. Dan tidak hanya itu juga, pada hari ini, pada Sabtu 2 Mei ini akan diselenggarakan nantinya pertunjukan dari tari kecak yang dimulai pada pukul 5 sore. Yang tentunya menjadi salah satu poin menarik khususnya untuk para wisatawan yang akan berkunjung saat ini. Dan memang saat ini tempat saya berdiri sekitar pukul 11:30 ini telah turun hujan. Namun lewat pantauan kami melihat bahwa para pengunjung ini pun tetap tidak turun antusiasmenya dan justru malah semakin semangat untuk mengeksplor bagian-bagian dari dalam Taman Mini Indonesia Indah terkait dengan anjungan-anjungan budaya dan juga wahana-wahana lainnya yang edukatif. Dan dari sini juga kita dapat melihat bahwa long weekend saat ini menjadi salah satu momen di mana memang lewat pantauan saya melihat di sini didominasi oleh para keluarga, anak-anak muda maupun juga orang-orang dewasa yang berkegiatan seperti bersepeda mengelilingi Taman Mini Indonesia Indah ini. Dari Jakarta, Henry Samuel, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Pemirsa, di tengah banyaknya kuliner baru yang terus bermunculan, soto dan sop sapi masih menjadi incaran masyarakat. Salah satunya soto dan sop sapi Haji Gaun di Bintaro yang terus ramai didatangi para pembeli. Untuk mengetahui cita rasa sop tersebut, berikut mari kita simak liputan jurnalis Metro TV Andika Fauzan Azari dan juga juru kamera Untung Widodo untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Geraha Raya Bintaro, Tangerang Selatan, di mana tepatnya pada lokasi ini di Jalan Gaun ada kuliner yang cukup terkenal yaitu soto dan sop sapi Kong Gaun yang sudah dijual sejak tahun 1992. Dan yang uniknya pemirsa bahwa kikil yang dijual dalam soto dan sop sapi ini dibuat langsung, diambil langsung dari kaki sapi, dan saya akan mengajak Anda untuk mencicipi soto dan sop sapi ini. Wah pemirsa, ini soto yang saya pesan sudah ada. Soto campur, dan juga di samping sini ada sambalnya. Kemudian juga di sini ada kerupuk emping, dan juga ada nasinya nih pemirsa. Dan saya akan mencoba langsung bagaimana cita rasa dari soto campur ini. Pemirsa, saya sebagai pecinta soto Betawi, ini
merupakan perpaduan rasa cita rasa yang enak sekali, kuah santan yang cukup pas, kemudian di dalam daging ini ada babat, kemudian ada kikil, kemudian ada kentang. Ini merupakan soto Betawi yang enak sih. Karena memang soto Betawi ini cukup legendaris pemirsa dan sangat ramai didatangi oleh para pengunjung untuk membeli soto ini. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan, kehabisan untuk mendapatkan soto, pemirsa bisa datang di pukul 10 pagi. Dan memang ketersediaannya hanya sangat terbatas sekali dan ini cukup cepat habisnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba langsung, mencicipi langsung keenakan, kelezatan dari soto dan sop kaki Kong Gaun ini, bisa datang langsung di daerah Geraha Raya Bintaro, Tangerang Selatan. Dan saya akan mencicipi lebih lanjut memakan dari soto ini. Dari Tangerang Selatan, Andika Fauzan Hazari, Untung Widodo, Metro TV. Pemirsa, kita akan ke mancanegara. Kedai kopi khas Yaman kini semakin populer di seluruh Amerika Serikat, menghadirkan cita rasa tradisional sekaligus pengalaman budaya yang unik. Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan kedai kopi Yaman bermunculan di berbagai kota, dipelopori oleh merek seperti Haraz Coffee House dan Kahwa House. Kafe-kafe ini tak hanya menawarkan kopi, tetapi juga minuman rempah khas seperti teh adani, serta beragam hidangan penutup tradisional. Bagi banyak imigran Yaman, tempat ini menjadi cara untuk menghadirkan kembali budaya dan kenangan kampung halaman di tengah kehidupan baru di Amerika. Selain menjadi tempat menikmati kopi, kedai ini juga berkembang sebagai ruang berkumpul komunitas dan alternatif suasana sosial yang lebih santai. Pemirsa, di tengah situasi geopolitik yang masih memanas, Orkestra Musik Nasional Iran menggelar konser khusus di Teheran pada Kamis dalam rangka memperingati Hari Nasional Teluk Persia. Pameran seni Paper Positions di Berlin kembali digelar pada 30 April lalu dengan mengangkat tema kertas. Dalam merayakan ulang tahun ke-10, pameran ini menampilkan beragam karya unik berbahan dasar kertas. Pemirsa, dari Jerman kita ke Korea Selatan. Bukit Azalea di Gunpo, Korea Selatan berubah menjadi lautan bunga berwarna merah muda saat Festival Azalea Gunpo 2026 mencapai puncaknya. Inilah hamparan lebih dari 220.000 semak azalea bermekaran di area seluas 20.000 meter persegi, menciptakan panorama musim semi yang sangat memukau. Ribuan para pengunjung memadati kawasan ini untuk berjalan-jalan, kemudian bersuah foto, serta menikmati pemandangan lereng bukit yang dipenuhi warna magenta cerah. Festival tahunan ini menjadi salah satu daya tarik musim semi di Korea Selatan dengan jalur pejalan kaki yang nyaman yang menghubungkan area utama dengan taman ekologi di sekitarnya. Nah, pemirsa, tahun ini penyelenggaraan juga menghadirkan pertunjukan cahaya interaktif dan beragam atraksi budaya yang menambah semarak suasana hingga malam hari. Pemirsa, usai jeda Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Inilah segmen khusus panggilan ke Baitullah dalam Newsline. Dipersembahkan oleh Persiapan petugas Haji ISQ Tours telah mencapai tahap akhir. Sebanyak 43 petugas telah disiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji khusus ISQ Tours. Hingga saat ini tingkat kesiapan para petugas yang akan bertolak ke Tanah Suci telah mencapai 100%.
Sebanyak 43 petugas telah menjalani serangkaian pembekalan intensif, baik secara teknis, mental, dan spiritual. Petugas Haji ISQ Tours terdiri dari pembimbing ibadah, koordinator lapangan yang bertanggung jawab atas kelancaran logistik dan mobilitas, serta petugas medis. ISQ Tours berharap dengan pembekalan yang matang, petugas dapat meminimalisir kendala yang dihadapi jemaah selama berada di Tanah Suci. Pemirsa, menjadi petugas haji bukanlah perkara mudah. Para petugas wajib memenuhi kriteria tertentu serta memiliki kesiapan fisik dan mental yang prima. Salah satu petugas haji ISQ Tours tahun ini adalah Aiman Riki, maksud kami seorang influencer. Nah, bagaimana persiapan dan juga tantangan yang mungkin dihadapi Aiman? Simak liputan dari jurnalis Metro TV Rina Ramdhani dan juru kamera Rudi berikut ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas bisa perkenalkan diri nggak? Perkenalkan, saya Aiman Riki, saya seorang influencer dan alhamdulillah tahun ini saya sebagai petugas haji dari ISQ Tours. Apa aja sih Mas kriteria untuk menjadi petugas haji dari ISQ Tours? Tentunya banyak. Mungkin yang paling pertama adalah sudah berhaji, kemudian punya sertifikasi. Dan alhamdulillahnya saya sudah punya sertifikasi tour leader, sertifikasi membimbing ibadah haji, dan juga merupakan alumni haji dari ISQ Tours tahun 2022. Selain itu juga punya kesiapan, tidak hanya kesiapan mental, tapi juga kesiapan ilmu. Mungkin menurut saya ditambahkan lagi adalah kesiapan dari hati. Bagaimana kita bisa melayani jamaah dengan setulus hati. Nah, Mas Aiman ini apa saja persiapan untuk menjadi petugas haji di musim haji tahun 2026 ini, Mas? Tentunya banyak. Kesiapannya dari pertama fisik. Karena kita sebagai petugas haji akan melayani jamaah, kita harus punya fisik yang kuat. Dimana alhamdulillah nih saat ini saya setiap hari harus olahraga terus. Dari mulai lari, jalan, kemudian gym. Karena menurut saya itu sebagian dari ikhtiar saya gitu. Kemudian yang kedua adalah kesiapan dari ilmu, dan alhamdulillahnya ISQ Tours ini juga menyiapkan juga para tenaga ahlinya atau kemudian juga para ustadznya untuk membimbing juga para petugas hajinya. Dan alhamdulillahnya di sini saya tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga banyak banget manfaat-manfaat dalam hidup saya. Salah satunya adalah setiap hari nih saat ini tuh kita diberikan pelatihan menjadi petugas haji untuk nanti di sana. Dan petugas haji ini tuh menurut saya bukan cuma sekedar pekerjaan tapi juga amanah, dan alhamdulillahnya didukung oleh ISQ Tours ini. Berapa lama Mas persiapan untuk menjadi petugas haji ISQ Tours ini? Tentunya lumayan lama. Kalau misalkan saya bisa hitung sekitar 2-3 bulan. Itu yang setiap hari untuk pelatihannya. Tapi kalau misal sebelum itu juga kita diberikan seperti materi-materi manasik yang setiap minggu dari ISQ Tours sendiri selalu memberikan. Bertemu lagi Mas Aiman. Nah, saya mau tanya nih, tantangannya apa sih yang mungkin dihadapi oleh petugas haji ISQ Tours? Untuk tantangan sendiri menurut saya tentunya banyak sekali ya. Bagaimana kita harus menghadapi keadaan-keadaan yang tidak bisa diprediksikan. Misalkan dari cuaca, kemudian keadaan jamaah yang kadang mungkin lelah, kemudian kadang tiba-tiba sakit, dan kita harus siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan selain itu juga menurut saya adalah tantangan terbesar adalah kita harus menyiapkan hati. Bagaimana hati kita harus kuat, hati kita harus ikhlas dalam menghadapi segala ujian-ujian yang ada. Lalu tipsnya apa Mas kalau menghadapi situasi seperti itu? Tipsnya adalah tetap tenang, kemudian luruskan niat, dan yakin. Insya Allah kita hadir di sana ada atas undang dari Allah, dan mudah-mudahan Allah akan mudahkan segalanya. Jadi Mas Aiman sudah siap ya menjadi petugas haji ISQ Tours? Dengan setiap hari pelatihan, insya Allah siap. Oke Mas, lalu ada pesan khusus nggak untuk jemaah haji ISQ Tours? Tentunya pesan khusus untuk para jamaah, hadirkan hatinya, siapkan fisiknya, karena ibadah haji ini tuh bukan sekedar fisik,
tapi hati yang siap, dan tentunya tambahkan juga dengan ilmu-ilmunya. Dan siapkan juga mentalnya terutama, karena kita akan menghadapi berbagai kondisi yang mungkin tidak bisa kita prediksikan. Dan yang terakhir menurut saya, tidak banyak ekspektasi, yaitu bisa menerima dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Aiman atas bincangnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pelayanan petugas PPIH Arab Saudi selama di Tanah Suci mendapat apresiasi positif dari jemaah haji. Petugas dinilai sigap dan profesional dalam memenuhi kebutuhan jemaah. Jemaah berharap agar pelayanan yang sudah baik ini mampu dipertahankan hingga puncak haji nanti. Sejak tiba di bandara, petugas terlihat sigap memberikan bantuan, termasuk bagi jemaah lanjut usia serta jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus. Beberapa jemaah mengaku merasakan langsung pelayanan dari petugas pelayanan jemaah haji atau PPIH. Bahkan pelayanan sudah dirasakan sejak mendarat di bandara hingga aktivitas ibadah di Masjid Nabawi. Kesiapan petugas juga terlihat saat menghadapi kondisi darurat ketika salah seorang jemaah mengalami sakit misalnya. Petugas langsung memberikan penanganan cepat dan humanis. Selain layanan kesehatan, jemaah juga menilai fasilitas akomodasi dan konsumsi sudah sangat baik. Jemaah mendapatkan makan 3 kali sehari, air minum, serta tambahan nutrisi. Jemaah berharap pelayanan yang sudah baik ini dapat terus dipertahankan hingga puncak ibadah haji nanti. Sini Pak, yang sakit pun di semua. Oh iya Ibu. Dan pekan ini merupakan puncak gelombang kedatangan dan juga pergerakan jemaah haji di Madinah. Ribuan jemaah haji tiba di Madinah dan bergerak menuju ke kota Mekah. Kita akan terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Madinah. Selamat siang, Mahmud. Seperti apa proses kedatangan dan pergerakan jemaah haji di kota Madinah saat ini? Baik, selamat siang. Memasuki hari ke-12 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi salah satu puncak pelayanan ataupun puncak kepadatan jemaah haji khususnya di Dakar Madinah. Di mana pada pekan ini, yakni pada tanggal 1 hingga tanggal 6 Mei mendatang, ada 2 pergerakan besar jemaah haji. Yang pertama adalah pergerakan kedatangan jemaah haji dari tanah air menuju ke Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah, dan juga ada pergerakan jemaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Untuk gelombang kedatangan jemaah haji, dari catatan yang kita dapatkan hingga pukul 10.30 waktu Arab Saudi, hingga saat ini terdapat 177 kloter atau sebanyak 78.000 jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci. Hari ini juga diagendakan akan ada sebanyak 19 kloter jemaah haji Indonesia yang akan kembali mendarat di Tanah Suci. Jika dikalkulasikan dengan jumlah keseluruhan jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 jemaah haji, saat ini sudah ada sebanyak 33,8% jemaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Madinah. Sementara itu, untuk pergerakan jemaah haji dari Madinah menuju kota Mekah, hari ini diagendakan akan ada sebanyak 18 kloter jemaah haji yang akan didorong ataupun digeser menuju ke kota Mekah untuk melanjutkan proses ibadah haji. Pergerakan jemaah haji menuju ke kota Mekah ini paling pagi pada pukul 07.00 dan nanti paling sore akan dilakukan pada pukul 17.00. Hal ini sesuai dengan aturan otoritas pemerintah Arab Saudi untuk memastikan jemaah haji ketika sampai di Mekah tidak terlalu larut ataupun dini hari. Jarak antara kota Madinah menuju kota Mekah ini berjarak sekitar 440 meter dan bisa ditempuh melalui perjalanan darat dengan menggunakan bis sekitar 6 hingga 8 jam perjalanan. Nantinya setelah sampai di kota Mekah, terlebih dahulu jamaah haji ini akan transit di hotel dan selanjutnya akan melakukan ibadah umroh wajib. Kembali ke studio. Baik, Mahmud, jadi menjelang puncak ibadah haji ini kan otoritas Arab Saudi semakin memperketat pemeriksaan bagi individu yang akan masuk ke kota Mekah. Seperti apa imbauan PPIH kepada para jemaah?
Baik, jelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukan pada akhir bulan Mei nanti, pemerintah ataupun otoritas pemerintah Arab Saudi terus memperketat ataupun melakukan pengawasan terhadap kemungkinan masuknya jemaah haji ilegal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan jemaah haji yang resmi ini bisa melakukan ibadah dengan tertib, aman, dan juga lancar. Pemeriksaan terhadap jemaah haji ilegal ini tidak hanya dilakukan di akses masuk kota Mekah, namun juga dilakukan secara acak di pintu-pintu masuk menuju area ibadah seperti di Masjidil Haram, Ar-Musna, Mina, dan juga Musdalifah. Untuk pemeriksaan di akses pintu masuk menuju kota Mekah ini dilakukan di beberapa checkpoint antara pintu masuk dari Jeddah menuju kota Mekah dan juga dari Madinah menuju ke kota Mekah. Seluruh pendatang ataupun individu yang akan memasuki kota Mekah ini diperiksa kelengkapan dokumennya. Hanya individu ataupun pendatang dengan visa haji, dengan visa iqamah dan juga visa pekerja resmi yang diizinkan untuk memasuki kota Mekah. Selain visa itu, pendatang akan diarahkan kembali ke kota asalnya. Pengamanan ataupun pemeriksaan lebih ketat dilakukan di area-area ibadah seperti di Masjidil Haram dan juga di area-area kerumunan. Petugas kepolisian Arab Saudi ini akan melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan secara random kepada setiap orang yang berada di area kerumunan ataupun di area ibadah haji. Nantinya jika hasil pemeriksaan ditemukan adanya indikasi haji ilegal, maka ada potensi denda ataupun hukuman tergantung dengan tingkat pelanggaran. Untuk denda teringan ini adalah teguran, kemudian denda berupa tebusan, dan yang paling berat adalah denda berupa kurungan penjara dan juga denda deportasi. Menyikapi hal tersebut, BPIH Arab Saudi dan juga Konjen Indonesia yang ada di Jeddah mengimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi. Sementara itu, kepada jamaah ataupun kepada warga negara Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun ada di Timur Tengah, diimbau untuk tidak tertarik dengan iming-iming haji ilegal ataupun haji prosedural. Karena dipastikan hanya jemaah haji dengan visa resmi dari Arab Saudi yang bisa memasuki wilayah Masjidil Haram maupun Ar-Musna nantinya. Diharapkan seluruh jemaah haji ini bisa mematuhi seluruh aturan, tentunya demi keamanan, kelancaran, dan juga ketertiban selama menjalankan proses ibadah haji. Untuk sementara, demikian laporan dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke studio. Mahmud Fauzi melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, laporan dari Arab Saudi tersebut menutup jumpa kita sore ini di Newsline. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Glorinata. Saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV,